Udah main nama, udah kenalan nama JavaScript, main variabel, definition variabel, tipe-tipe data, tipe-tipe fungsi. Sekarang kita mau bahas tentang DOM. DOM, mana DOM? Jadi targetnya adalah kita yang lagi belajar bisa tahu apa sih itu DOM dan gimana cara memanipulasi HTML dengan JavaScript. Jadi DOM itu dokumen object model. Oke, itu sekian, terima kasih. Intinya dia sebagai perantara ya, maklar gitu ya. Maklar. Atau kalau disebut bahasa di browser itu API-nya si browser. Jadi jangan keliru, kok ada API lagi nih, application programming interface kah? Kalau di browser disebutnya API. Salah satu API itu namanya DOM. Yaitu supaya kita bisa berinteraksi sama dokumen HTML atau XML yang ada di browser. Kalau nggak ada DOM ini kita gimana manipulasinya kan gitu. DOM adalah model dokumen yang ditampilkan pada browser dan direpresentasikan sebagai node tree, pohon ya. Disebutnya node, dimana setiap node adalah bagian dari dokumen seperti elemen, teks, string, dan komentar. Komentar ini kalau kita coding ada remark gitu, komentar gitu ya. Nah, makanya dibilang DOM itu salah satu API ya, yang paling banyak digunakan di web. Karena DOM membuat kode yang kita buat yang jalan di browser bisa berinteraksi dengan semua dokumen node yang ada pada dokumen. Waduh, ini apa lagi nih? Udah pusing lah ya. Cuekin aja ya. So, gimana cara kita memanipulasi HTML pakai JavaScript? Nah, misalnya kali ini kita butuh text editor ya. Karena kita perlu bikin sebuah file index.html dan file JavaScript. Kalau kita pakai browser lagi kan ribet ya. Kita langsung ke Visual Studio. Nah, ini ya udah bikin ya, nggak asik banget ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, ini DOM. Kita buat dulu di sini, teman-teman buat folder namanya belajar DOM. Saya buat juga deh. Yang pakai Visual Studio Code sama kita klik kanan di folder belajar DOM. Kemudian buat dua file, yaitu index.html sama main.js. Sini klik kanan new file, index.html, klik kanan new file, main.js ya tadi ya. Ini nama bebas sih. Nah, kemudian kita isi HTML dengan hello world, mawar melati, semuanya indah. Div dengan ID, elemen div dengan ID, div dengan kelas, dan span. Yuk kita coba buat div. Kemudian dia punya ID hello, isinya hello. Kemudian div, dia punya kelas mawar, isinya mawar. Kelasnya bunga ya. Sebentar, ini ada yang aneh. Ini kenapa ditutup di sini? Kita buat lagi div, kelas bunga. Terus di sini melati. Terakhir kita buat span, isinya semuanya indah. Nah, cukup. Jadi kita mau bikin sampel HTML biasa yang kita mau manipulasi pakai JavaScript, intinya itu ya. So, kita akses dulu ini index.html gimana wujudnya. Mana klik kanannya nih? Double klik aja, nanti kebuka di browser. Ini saya kecilin. Nih ya, isinya begini. Nah, nanti kita isi main.js nya. Cuma sebelum itu teman-teman bisa klik kanan di sini, bisa inspect. Nah, teman-teman bisa cek nih, oh ini tuh elemen-elemennya yang ada pada file yang kita buat. Nah, inilah yang kita nanti bisa manipulasi di JavaScript. Oke ya, kita langsung buat aja. Main.js isinya begini. Nah, ini saya tutup dulu. Saya buka main.js. Saya isi sama codingan ini. Nah, ini udah nyinggung tentang event nih. Cuma kita belum bahas, kita baru bahas DOM ya. Cuma sebenarnya ini salah satu dari event, yaitu load. Yang mana
ketika patch-nya berhasil di load kita mau ngelakuin apa gitu. Oke ya, sintaksnya begini. Kemudian kita pilih ini, ikutin aja dulu ya, nanti penjelasannya di bawah. Si hello ini, si hello, kita mau milih ini yang ini, div dengan id hello. Maka kita bisa bikin variabel hello yang berisi, yang kita akses lagi get elemen by id, itu maksudnya kita ngakses elemen yang memiliki id hello. Kemudian saya mau ganti value nya si hello jadi hola misalnya. Udah gini aja dulu, save. Kemudian di sini kita buka, yuk ya, kita refresh. Nah di sini hello, wow. Hello inner HTML, kenapa nih nggak berubah? Hello inner HTML. Nah ya, makasih. Belum berubah karena belum di load ya. Nih teman-teman, jangan lupa di sini load. Kita bikin JavaScript tapi nggak kita load file, gimana mau load? Ini di sini nggak ada keterangannya. Wah bahaya nih. Oh iya, berarti harusnya ini kita load ya. Bentar nih, saya ubah bentar ya teman-teman ya, sorry ya. Biar yang lain jangan tersesat nantinya. Ini kita load. Caranya script src main.js. Udah ya. Oke, good. Kita coba refresh lagi. Ini kan hello ya, kita refresh tetap hello. Makasih. Cacat, ini belum di save. Refresh jadi hola ya. Padahal di HTML kita hello, tapi di JavaScript kita bisa manipulasi jadi hola. Nah itu intinya, kita bisa manipulasi HTML yang ada pada kode kita gitu ya, yang udah jalan di browser. Nah ini bisa juga nih, kalau ini cuma bedanya hello ditambahin JavaScript gitu ya. Nah kita juga bisa ngambil value nya, soalnya misalkannya ini const juga aja, current value misalkannya. Nah hello yang itu namanya get attribute. Nah ada metode namanya get attribute, kita ambil value nya, kemudian kita buat hello inner HTML sama dengan, nah current value ditambah word misalkannya. Jadi kita bisa juga ngambil value yang udah ada di sini, yang ini, buat kita olah gitu. Jadi hello jadi hello world, null word. Makasih. Kita ada tipe di mana? Hello, kita atribut value. Coba ya. Harusnya nggak ngaruh sih. Apa itu? Oke, null. Kenapa null? Sorry nih, ada distractionnya nih. Hello, get attribute value. Wah, sesat lagi dong ini dong. Oh, wah nggak bener nih. Coba ini saya kopas dulu ya. Ini menyesatkan umat ini. Coba. Oh iya nih, nggak jalan nih. Wah sesat nih. Oke ya, kalau gitu nanti saya update aja sekalian, kita cari tahu dulu. Ini karena dia nggak ada atribut, nggak ada value nya. Kalau mau apa ya, get, coba ya, apa sih, teks kah? Nah saya nggak tahu, saya harus searching lagi. Ini error apa ya? Oke. Get div text gitu ya, JavaScript. Saya cari dulu ya. Wah menyesatkan dong ini dong. Sebentar. Nah ini nih, kita get elemen by id nya, selektornya apa, terus oh inner HTML. Iya, inner HTML itu ini buat ngambilnya juga inner HTML gitu ya. Apa inner text mungkin ya, coba. Nah gitu maksudnya. Jadi sebenarnya ini bisa juga sih kayaknya inner HTML, cuma bedanya kalau HTML dia jadi HTML,
sama aja ya, inner text aja deh, lebih enak. Dah, itu salah satu contoh kita manipulasi si div ya, isinya div. Kemudian misalnya kita mau ini span, semua yang span kita looping terus kita tampilin gitu, kita bisa pakai get element by tag name. Nah misalnya ini jangan satu span doang kalau gitu ya. Nah ini saya ubah jadi gini, semuanya indah. Nah jadi dua ini ya. Jadi kita udah coba pakai get element by ID. Nah itu disebutnya selector nih. Misalnya semua span atau spans. Kemudian get element by tag name ya, tag name ini ya. Kemudian kita ambil semuanya span. Ulangi. Span-nya kecil ya. Nah, saya mau console log tapi span yang pertama aja misalnya. Gimana tadi? Ingat karena jadinya array jadi index 0 titik inner HTML. Refresh. Nah, console log ya, di konsol ya. Semuanya. Karena kita akses index 0-nya doang. Kalau kita akses di bawahnya index 1 harusnya jadi semuanya indah. Nah, ini ya. Nah, itu kalau mau ngambil span by tag name ya. Nah, kita juga bisa by class name. Ini kan kelas ada 2 nih. Kita ambil, terus habis itu kita looping. Misalnya kita looping, kita ganti semua warnanya jadi merah. Nah, ini caranya sama. Kita definisikan kelas bunga. Kita ambil elemen dari kelas name. Pokoknya yang ini ada S nih teman-teman. Ini kan get element, nggak pakai S. Artinya nggak dingin kan kalau nggak pakai S. Maksudnya cuma satu gitu, single. Nah, kalau pakai S kan jamak ya. Nah, kalau yang pakai S ini jadinya array deh. Nah, makanya kita perlu akses indeksnya. Nah, kalau nggak mau ngakses satu-satu, kita bisa lakukan secara looping semuanya ya, perulangan. Nah, pakai for. Tuh, autocomplete ya, for. Saya deklarasi variabelnya i itu incrementnya, misalkannya indeks yang naiknya. Kita mau ngelooping bunga sebanyak jumlahnya dia. Terus indeksnya naik terus. Nah, selama berjalan, saya mau setiap yang berjalan itu indeks 0, indeks 1 dan seterusnya diubah stylenya. Kita ubah background colornya misalkannya jadi red misalnya. Mau nggak ya? Tadi kita coba sih nggak mau. Nah, ini mau ternyata. Jadi intinya semua yang kelas bunga kita ambil, kita looping, kita kasih style background color red, background color red. Nah, ini contoh gimana teman-teman memanipulasi HTML yang teman-teman udah buat menggunakan JavaScript. Nah, dari situ, dari codingan itu kita bisa belajar, kita bisa tahu bahwa ini tuh namanya selector. Get element by ID, by class name, by tag name, query selector, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Teman-teman bisa coba tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau di HTML pakai ID ya pakai get by ID, kalau pakai class by class name. Tapi ingat karena pakai S harus teman-teman akses indeksnya atau looping. Ini akses indeksnya atau looping perulangan. Nah, ini juga pakai S, tag name, query selector dan lain-lain. Ada query selector all ya, teman-teman bisa coba. Oke. Ini udah diubah belum tadi ya? Ini saya ubah dulu. Nah, ini saya ubah dulu. Bentar ya, biar jangan pada bingung ya. Oke. Kita lanjut. Nah, itu tadi namanya selector. Nah, yang ini load ini salah satu bagian dari event. Maksudnya adalah event ini adalah kapan waktu kita ingin memanipulasi DOM atau ingin melakukan sesuatu. Nah, itu event. Misalnya ketika kita mau munculin alert, pas halaman udah berhasil di load, kita mau munculin alert gitu. Atau kita mau nampilin pop-up error ketika gagal load. Atau kita mau ketika tombol diklik, kita mau memanipulasi gitu kan. Atau ketika elemen difokuskan atau diblurkan dan lain-lain. Itu namanya event. Salah satu juga event ini bisa deteksi nih. Ini browser bisa ngakses ke internet gak nih? Online gak nih? Atau offline gak nih?
Nah, ini contoh-contohnya. Salah satunya yang load ini ya, nih teman-teman. Nah, ini salah satu bagian dari event. Nah, ini event begini. Ini salah satu bagian dari selector. Salah 3 berarti, bukan salah 1 ya. Berarti nilainya 70. Nah, ini kalau misalnya mau onload, ketika tombol diklik, kita query selector ke tombol, ketika diklik di jalan. Nah, ketika offline kita kasih tahu network connection has been lost gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekarang exercise nih kalau mau ngerjain ya. Buat kotak dengan 3 buah tombol merah, kuning, hijau, dan buatlah kotak itu kalau diklik warna, diklik tombol ya berubah warnanya. Nah, kita cek dulu deh. Oke, sampai sini dulu ya tentang DOM dan event. Ini teman-teman coba sendiri exercise-nya. Kalau penasaran, chat di komen. Kalau gagal, error, kasih tahu di komen. Kalau mau contohin juga kasih tahu. Oke, thank you.